Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Pekan Doa PI Sedunia. Kita akan mendukung dan mendoakan pengabaran Injil kepada orang Indonesia yang ada di Taiwan. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapak, di mana kami anak-anak-Mu boleh Tuhan pertemukan dalam ibadah pagi hari ini Bapak. Kami rindu Tuhan memberkati waktu ini saat kami akan belajar firman Tuhan dan saat nanti kami akan berdoa bagi pengabaran Injil yang ada di Taiwan Bapak. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 30. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, ratu dari negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia menceritakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota-kota sampai ia tiba di
Kaisarea. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, bagaimana Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Bagaimana malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke Gaza, dan di sini kita bisa melihat kesediaan Filipus. Dia tidak menunda-nunda waktu, dia tidak berpikir panjang. Dia langsung berangkat ke Gaza seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dalam perjalanan ada seorang pria yang duduk di keretanya, yaitu Sida-sida, seorang kasim Ethiopia yang bertanggung jawab atas perbendaharaan Sri Kandake. Sida-sida ini pulang dari beribadah dari Yerusalem. Dia dalam perjalanannya membaca kitab suci yang diambil dari kitab Nabi Yesaya. Dan disinilah Roh Allah menyuruh Filipus untuk mendekati sida-sida ini. Bapak Ibu Saudara, Filipus mengetahui bahwa musafir itu membaca kitab Nabi Yesaya, dan di sini Filipus bertanya kepada sida-sida ini, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca? Itu yang ditanyakan oleh Filipus, dan sida-sida ini memberitahu bahwa dia tidak tahu kalau tidak ada yang memberitahunya. Nah, disinilah Filipus diminta untuk duduk di dekat sida-sida Ethiopia ini, dan di sini Filipus menjelaskan dan juga bagaimana Filipus bercerita tentang Yesus kepada sida-sida Ethiopia ini. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus adalah kata-kata yang sederhana, tetapi kita bisa ketahui bagaimana sida-sida Ethiopia ini menjadi mengerti dan mengenal Yesus melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus. Dan apa yang disampaikan oleh sida-sida Ethiopia ini adalah bentuk rasa percaya setelah dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dari Filipus, adalah ungkapan bahwa dia ingin untuk dibaptiskan. Melihat air di sepanjang jalan, dia bertanya kepada Filipus, apakah yang menghalangi dia untuk boleh dibaptiskan? Dan Filipus menjawab bahwa jika dia percaya dengan sepenuh hatinya, dia dapat dibaptiskan. Dan sida-sida dari Ethiopia itu mengakui imannya kepada Yesus sebagai anak Allah dan menyediakan dirinya untuk dibaptis. Filipus membaptis sida-sida ini, dan Bapak Ibu Saudara, sida-sida ini meminta untuk kereta itu boleh dihentikan. Filipus dan sida-sida ini turun ke air, dan Filipus kemudian membaptisnya. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan melarikan Filipus dari hadapan sida-sida Ethiopia ini. Meskipun tidak melihat Filipus lagi, sida-sida Ethiopia ini dengan sukacita melanjutkan perjalanannya, karena dia sudah mendengar berita Injil, karena dia sudah mendengar berita kabar baik. Sukacita yang luar biasa pastinya dirasakan oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Dan di akhir firman Tuhan ini, di ayat yang ke-40 dikatakan, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Di sini kita ketahui
Filipus melanjutkan perjalanannya untuk memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ketahui Sida-sida dari Ethiopia ini adalah seorang yang religius. Itu terbukti terlihat dari beliau yang melakukan perjalanan jauh beribadah di Yerusalem, dan kita ketahui juga dalam perjalanannya kembali dari Yerusalem dia juga sedang membaca kitab suci, membaca kitab dari Nabi Yesaya. Namun dari catatan ini kita dapat memperoleh hal berikut ya. Seorang yang disebut religius tidak berarti mereka sudah diselamatkan. Orang-orang yang religius seringkali merupakan prospek yang baik untuk Injil. Kita bisa ketahui bahwa kehidupannya dekat dengan Tuhan, kehidupannya setia dalam menyembah Tuhan. Mereka sudah takut dan menghormati Tuhan dengan otoritasnya. Dan dengan demikian kita perlu juga pastinya menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang kita ketahui, orang yang kita temui, untuk kita boleh memberitakan Injil Tuhan. Baik Ibu Saudara, dengan pemberitaan Injil yang sederhana sekalipun seperti yang disampaikan oleh Filipus, banyak orang boleh diselamatkan dengan satu pelajaran. Ada jiwa yang boleh diselamatkan bagi Tuhan. Apakah itu diberitakan kepada orang banyak ataukah diberitakan kepada satu orang? Injil memang adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, kita ketahui bagaimana Filipus memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan di pasal berikutnya kita ketahui bagaimana Filipus memberitakan Injil kepada satu orang. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil adalah untuk mereka juga ya, untuk banyak orang. Bahkan ketika banyak di antara mereka yang melakukan traveling, perjalanan dinas, tugas kuliah dan sebagainya, adalah satu kesempatan untuk Injil boleh diberitakan kepada mereka. Dan di saat Roh Kudus mengutus kita untuk mendatanginya, mari kita sedia, mari kita siap untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mendukung dan mendoakan pekabaran Injil bagi orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Injil untuk bangsa-bangsa, untuk banyak orang, dimanapun orang berada. Kita rindu kita boleh menjangkau, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pekabaran Injil kepada orang Indonesia di Taiwan itu dimulai oleh seorang misionaris IMB. Awalnya tugas misi dari organisasi yang diembannya adalah mengabarkan Injil kepada semua orang yang ada di Taiwan. Namun ada satu waktu di mana pemberita Injil ini menemukan komunitas Indonesia yang dianggapnya unik dan juga terbuka terhadap pemberitaan Injil. Bahkan organisasi misi yang mengutusnya pun memberi lampu hijau dengan dalam rencana menjangkau orang Indonesia di sana. Namun pastinya ada kendala ya, yang menjadi kendala utama adalah bahasa dan tenaga untuk melakukan pelayanan yang berkesinambungan. Ada usaha-usaha yang sudah pernah dilakukan untuk menjangkau orang Indonesia. Di antaranya adalah bekerja sama dengan Grace Baptist Church of Taiwan sebagai organisasi yang menaungi pelayanan penjangkauan kepada orang Indonesia, dan juga
terlibat sebagai volunteer untuk pelayanan di sebuah rumah singgah yang menaungi pekerja migran yang bermasalah. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur saat ini sudah ada pelayanan Indonesian Group yang dipayungi oleh Light of the World Baptist Church of Taiwan. Terdapat sekitar 25 orang Indonesia dan juga penduduk lokal yang dekat dengan orang Indonesia di Indonesian Group ini. Dan kebanyakannya adalah mahasiswa, pekerja, profesional, dan juga keluarga muda. Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung dan doakan pelayanan pekabaran Injil untuk orang Indonesia yang ada di Taiwan. Kita rindu Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil ini. Tuhan berikan hikmat untuk terus setia dalam memberitakan Injil. Kita doakan juga untuk kemitraan dengan PI, BPN, GGBI kita. Biarlah kemitraan kerjasama yang baik yang dilakukan Tuhan menolong dan memberkati. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan membuka hati mereka melalui pemberitaan Injil yang disampaikan. Mereka boleh menerima Injil, mereka boleh menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi para pemberita Injil. Terlebih saat ini kami rindu berdoa bagi pengabaran Injil untuk orang Indonesia yang ada di Taiwan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menolong dan memberkati. Kami berdoa bagi Indonesian Group Light of the World Baptist Church of Taiwan, Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong pertumbuhan iman setiap anggota komunitas ini, Bapa. Tuhan memelihara kehidupan mereka, dan terlebih setiap usaha, setiap upaya dalam penjangkauan orang-orang Indonesia melalui gereja ini, Tuhan Yesus berkenan memberkati. Tuhan berkenan campur tangan di dalamnya, dan biarlah penjangkauan jiwa ini mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang Indonesia di Taiwan yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga rindu berdoa bagi pelayanan online kepada Indonesian Group Light of the World Baptist Church of Taiwan ini, Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong pendeta muda Krishna Wisurya yang saat ini melayani komunitas ini. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh pendeta muda Krishna Wisurya, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian yang dilakukan setiap minggu pertama dan juga small group setiap hari Jumat, Tuhan Yesus biarlah semuanya ini melalui persekutuan ini, melalui ibadah ini, pelayanan di grup Light of the World Baptist Church di Taiwan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk para pemberita Injil, tenaga Injil, Bapa. Tuhan kiranya menyediakan pemberita-pemberita Injil yang siap untuk diutus, untuk menjangkau serta melayani orang-orang Indonesia melalui Yayasan Indonesian Group ini, Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kemitraan, kerjasama dengan Departemen PI, BPN, GGBI, Bapa. Biarlah kemitraan ini dapat berlanjut dan
lembaga-lembaga misi lainnya Bapa juga boleh saling bekerja sama satu dengan yang lain Bapa untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga rindu berdoa untuk pembentukan yayasan Light of the World Baptist Church of Taiwan Bapa. Biarlah Tuhan memberkati kerinduan gereja lokal yang ada di Taiwan untuk memiliki sebuah yayasan yang akan menaungi para pekerja, para pemberita Injil ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan juga saudara kami, saudara Wilson yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh dibaptiskan di bulan Agustus 2021 Bapa. Kiranya imannya makin dikuatkan dan imannya akan terus bertumbuh dan boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi keluarga saudara Wilson yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya pengabaran Injil kepada orang Indonesia yang ada di Taiwan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati dan biarlah pemberitaan Injil yang boleh dilakukan, boleh terus dilanjutkan dan boleh semakin bertambah orang-orang yang mendengar Injil Tuhan, orang-orang yang mau terbuka hatinya mendengar Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami rindu, kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk siap kapanpun waktunya untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berserah kepada Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara mengikuti Pekan Doa PI Sedunia. Kiranya Tuhan pertemukan kembali kita esok hari dalam Pekan Doa PI Sedunia. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah waktu kita setiap pukul 10.2 kita terus bersatu, bersehati, mendukung dan mendoakan pemberitaan Injil bagi seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita rindu banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.